Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan teori motivasi yang kita bahas sebelumnya. Teori di sini yang akan saya bahas ada beberapa. Yang pertama teori proses, yang kedua teori harapan, yang ketiga teori penentuan tujuan, yang keempat teori penguatan, dan yang kelima adalah teori keadilan. Yang kita akan bahas pertama kali yaitu teori proses. Teori proses ini adalah cabang dari teori motivasi, di mana teori ini beranggapan agar setiap pekerja mau bekerja giat sesuai dengan harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat terkandung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan, maka pekerja akan cenderung meningkatkan kualitas kerjanya, begitupun sebaliknya. Intinya, teori ini beranggapan bahwa semua hasil tidak ada yang instan, harus melewati beberapa proses menuju hasil yang diinginkan. Seperti halnya bayi merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Selanjutnya kita bahas teori harapan. Teori harapan atau ekspektansi teori dikemukakan oleh Victor yang mengemukakan bahwa seorang bekerja didasarkan kepada 3 komponen. Yang pertama harapan, yang kedua nilai atau value, yang ketiga pertautan. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yang pertama yaitu harapan, merupakan suatu kesempatan yang disediakan dan akan terjadi karena perilaku. Kemudian yang kedua nilai atau value, yaitu nilai yang diakibatkan oleh perilaku tertentu. Misalnya, nilai positif pada peristiwa terpilihnya seseorang karena memang ia ingin dipilih. Nilai negatif bila seseorang kecewa karena sebenarnya tidak ingin dipilih serta acuh tak acuh, bernilai 0. Kemudian yang ketiga, pertautan atau instrumentality adalah besarnya probabilitas atau imbalan jika seseorang bekerja secara efektif, apakah akan terpenuhi atau justru sebaliknya. Kita bahas teori yang ketiga yaitu teori penentuan tujuan. Goal setting theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Locke mengungkapkan bahwa teori ini merupakan teori yang menunjukkan adanya antara tujuan dan kinerja seseorang individu terhadap tugasnya. Tujuan yang spesifik dan sulit akan memberikan hasil kinerja tugas yang lebih baik daripada hasil kinerja tugas yang memiliki tujuan mudah. Salah satu karakteristik goal setting teori yaitu tingkat kesulitan suatu tujuan. Pada tingkat kesulitan yang berbeda, maka motivasi individu untuk mencapai tujuan juga berbeda. Untuk mencapai kinerja yang optimal, maka diperlukan adanya keselarasan atau sinkronisasi antara tujuan individu dan organisasi. Untuk mencapai kinerja yang optimal, maka diperlukan persiapan yang maksimal serta dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya kita bahas teori penguatan. Teori yang keempat yaitu salah satu teori motivasi yang diimplementasikan adalah reinforcement theory, teori penguatan. Teori ini menggunakan suatu teknik yang bernama behavior modification atau modifikasi perilaku. Seperti namanya, modifikasi, maka dengan pendekatan ini perilaku individu dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, tetapi perilaku individu dengan konsekuensi negatif cenderung tidak akan diulang. Terdapat 4 cara di mana para pemimpin bisa menggunakan teori penguatan untuk memodifikasi perilaku bawahannya. Cara-cara tersebut antara lain penguatan positif atau positive reinforcement, yang kedua penguatan negatif atau negative reinforcement, yang ketiga hukuman atau punishment, yang keempat kepunahan atau extinction. Selanjutnya kita bahas teori yang kelima yaitu teori keadilan atau equity theory. Menjelaskan bahwasannya manusia atau person di tempat kerja menilai tentang inputnya dalam hubungan dengan pekerjaan dibanding dengan hasil yang diperoleh. Teori keadilan menurut Stacy Adam
dibagi menjadi 3. Yang pertama, keadilan distribusi. Yang kedua, keadilan prosedur. Yang ketiga, interaksional. Semakin keadilan dan manfaat diberikan, maka pekerja dapat meningkatkan motivasi untuk membentuk perilaku mereka dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Sekian teori-teori motivasi yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.